Di dalam dunia nyata itu ada dunia gaib. Dunia gaib itu berbeda dengan dunia nyata. Alamnya. Kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya alam gaib Indonesia sama Amerika beda. Setan sana Dracula, setan sini kuntilanak. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Mari kita buka Alkitab terlebih dulu dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 sudah baca? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penduduk yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya lawan kita adalah setan. Amin. Ngomong sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali saya dipanggil kepala staf. Seorang jenderal bintang 4 memanggil saya. Dia tahu saya dulu pernah mengawal presiden selama 10 tahun. Saya dipanggil di Binagraha, setelah itu langsung ke tempat kediamannya. Waktu itu sama kawannya dia, kawannya ngomong gini, Pak Daud ini dulunya bisa nyantet 3 benua, gitu adalah. Nah ini kalau kita dipromosikan terlalu tinggi ya pusing juga adalah. Kenapa? Kita pasti dituntut untuk membuktikan, betul? Dia ngomong, Pak Daud ini dulu bisa nyantet 3 benua gitu. Wah, tokoh sakti ini aja mati, dibilang gitu. Nah, sang jenderal kepala staf ngomong gini, Pak Daud, rumah saya ini ada setannya ndak? Nah ini saudara. Waktu itu saya berkata sama jenderal ini, bintang 4 itu saudara. Tempatnya jenderal ada setannya, ada ilmu santet yang dikirim ke tempat ini. Langsung dia ngomong sama saya, Pak Daud ini kan terkenal rajanya setan gitu lah. Waduh. Nah jadi, dan saya tahu Pak Daud kan terkenal untuk masalah santet, membunuh, dan pengawal presiden. Dan tangan kanannya Edi Wibowo. Nah saya minta Pak Daud, tunjukkan santet itu ada. Kiriman itu ada, buktikan. Nah yang paling susah itu adalah membuktikan. Betul? Betul? Saya ngomong sama jenderal ini, gini. Jenderal, ikan mana yang jenderal suka? Ada ikan koi di situ. Ini ikannya ini, oke. Langsung saya, itu kekuatan santetnya ada di sekitar udara ini. Ini akan saya ikat, saya kumpulkan untuk dimasukkan ke ikan itu. Langsung saya berdoa, ini ikannya ya jenderal, oh iya betul. Saya doa, demi nama Yesus kami ikat. Masuk, stop. Langsung ke ikan mati langsung dah di depan jenderalnya. Saya ngomong, Pak ini ikannya mahal Pak. Kan yang mau pilih. Langsung mati, klak gitu. Pak Daud, kalau itu kena ke saya gimana? Ketemu Tuhan. Langsung saya ngomong gini, dia ngomong, Pak Daud kapan? Temannya ngomong, ada pas pampres juga ngomong, Pak Daud dulunya di istana, kapan Pak Daud bisa balik ke istana lagi? Saya beritahu, paling enak itu hidup, pertama bukan orang terkenal, kedua bukan siapa-siapa, ketiga duitnya banyak, udah. Betul? Betul? Terkenal, disorot terus. Kalau dipandang, dikejar pajak, betul tidak?
Ya, dia ngomong ketawa-ketawa. Nah, hari ini kita bahas tentang saudara santet. Nah, santet sama pelet itu beda. Santet adalah ilmu untuk membunuh. Pelet itu mirip guna-guna menundukkan lawan jenis. Ada yang tanya sama saya, pernah enggak Pak Daud dulu sebelum bertobat disuruh sesama jenis? Saya terus ngomong gini, belum pernah. Jadi belum pernah pasien saya bencong, melet bencong, belum pernah ada. Wah, ditanya, bisa enggak? Tahu saya lawan jenis. Kalau sesama jenis gimana? Enggak tahu. Kenapa? Enggak praktek. Jadi enggak tahu. Nah, tanya. Nah, santet itu adalah ilmu untuk membunuh. Dan kalau dikirim, itu pasti ada bunyi ledakan. Dawar. Tetapi tidak ada benda jatuh. Tidak ada apa, saudara? Nah, cirinya kalau dikirim santet, begitu ledakan, langsung tumbuh-tumbuhan, tanaman sekitar, sebagian mati. Karena santet itu adalah hawa panas. Apa, saudara? Apa, saudara? Dan kalau kena ledakan ini, itu menimbulkan hawa jahat panas, tanaman pun akan bereaksi kering mendadak. Saudara. Jadi keringnya itu bukan terbakar, tapi langsung layu dalam sehari. Saudara. Itu berarti ada kiriman apa, saudara? Santet. Begitu tanaman mati mendadak, ini jenisnya kena santet. Saudara. Yaitu ada bunyi apa, saudara? Ledakan. Setelah bunyi ledakan, tiba-tiba langsung tanaman sekitar mati. Saudara. Saya belajar ilmu santet dari nenek saya. Karena kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahir saya abu-abu. Jadi ilmunya gimana saya ngerti. Nah, begitu langsung tanaman-tanaman mati mendadak. Ketiga, langsung mimpi ketemu orang yang sudah mati. Itu cirinya santet. Ketemu orang yang sudah apa, saudara? Ketemu apa, saudara? Ketemu orang sudah apa? Mati. Nah, ini santet tingkat dasar. Saudara. Ada mimpi setelah ledakan, mimpi ketemu orang sudah mati. Dan yang membunyi ledakan yang mendengar itu adalah yang dituju. Jelas? Jelas? Yang apa, saudara? Tanaman mati, ngimpi ketemu orang yang apa? Sudah apa? Mati. Keempat, santet tingkat dasar itu dikirim benda-benda. Paku, jarum, boneka. Kalau saudara tiba-tiba menemukan ada boneka sekitar rumah atau di dalam rumah, itu berarti jenis santet untuk membuat orang jatuh sakit, kena sial. Jelas? Kenapa, saudara? Sial. Nah, itu biasanya itu kayak boneka manusia, kayak pocong, diikat. Artinya itu supaya sakit. Nah, ada yang juga santet pakai serabut kelapa atau serabut bambu. Serabut kelapa atau serabut apa, saudara? Bambu. Dan juga ada yang pakai yang namanya itu seperti gunting atau serpian besi. Nah, setelah ledakan terjadi apa? Pembengkakan. Apa, saudara? Terjadi apa? Pembengkakan. Kalau kena perutnya, langsung perutnya melembung. Peng, gitu. Dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu dirongsen, itu kelihatan benda-benda asing. Bisa kelihatan kawat, paku, jarum, macam-macam di dalam perut. Jelas? Nah, bahkan ada gunting di dalam perut. Bahkan ada kawat yang ada di dalam tubuh. Itu kelihatan. Jadi kalau santet itu orang kena santet, itu waktu dirongsen kelihatan benda-bendanya. Jelas? Dan itu kalau dioperasi, diambil bisa besok tumbuh lagi. Jelas?
Misalnya kawatnya dioperasi ini, besok tumbuh lagi. Terus itu saudara. Nah, ada benda-benda asing. Nah, masuknya lewat apa? Di dalam dunia nyata itu ada dunia gaib. Di dalam dunia nyata itu ada dunia gaib. Dunia gaib itu berbeda dengan dunia nyata. Alamnya. Kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya alam gaib Indonesia sama Amerika beda. Setan sana Dracula, setan sini kuntilanak. Beda wilayah. Ya, nah, dan makanya dukun itu kalau praktek itu tengah malam, karena di alam rohnya itu siang. Jelas terbalik. Nah, begitu benda nyata ini masuk alam gaib itu langsung tidak dibatasi ruang dan waktu, masuk badan kembali alam nyata, melembung. Ini orang kena santet. Yang keempat, waktu di rongsen kelihatan benda-bendanya. Jelas? Orang pasang susu, kalau di rongsen kelihatan jarum emasnya atau berliannya. Yang keempat. Nah, dan yang kelima, ini cirinya orang kena santet. Tiba-tiba kerabat dekat itu bermimpi yang sama dengan yang kena. Nah, orang yang kena santet itu pasti terasa siapa yang nyantet. Karena itu ada ikatan batinnya. Jelas? Ada apa saudara? Dan biasanya saudaranya itu ngimpi yang sama juga. Karena ada hubungan darah, hubungan keluarga. Nah, kalau jenis ini ada kelemahan santet tingkat dasar ini. Kalau orangnya tidur di lantai, di tanah, jelosor, tidak kena. Tapi masuk angin. Kenapa? Karena di bumi ini ada namanya gravitasi. Jelas? Jadi begitu ada bunyi ledakan, duar, langsung tiarap tidur di lantai. Tapi bukan lantai tingkat loh ya, bawah. Karena di dalam tanah ini ada gaya apa? Gravitasi, kan unsur logam, ada medan magnet. Nah, itu begitu ada bunyian, duar, tidur di lantai. Plok. Nah, lolos itu. Makanya begitu ada bunyi ledakan, langsung tidur di lantai, lolos itu. Nah, yang kedua, orang yang suka tertawa tidak bisa kena juga. Tapi jangan tertawa sendiri. Namanya edan. Ngomong sebelahnya, kamu edan enggak? Jelas? Jadi orang yang hatinya apa, Dara? Gembira, itu enggak bisa kena. Hatinya apa? Happy, hati gembira. Itu enggak bisa kena, Dara. Nah, jadi kalau ada orang kena santet, suruh di hatinya gembira aja. Happy dah. Nah, kedua nih. Ini cara untuk mengalahkan apa? Suka tertawa. Hati gembira. Ketiga. Orang bisa kena santet pasti ada celah untuk masuknya. Yaitu dendam. Apa saudara? Karena semakin dendam yang ngirim, semakin kuat untuk masuk dalam badan seseorang. Dan semakin yang dikirim itu kenanya, semakin kecewa, semakin dendam, semakin kuat juga kekuatan santetnya. Kelemahan ilmu santet pada waktu dihadapi tanpa dendam. Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Amin. Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun apa? Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Jadi kalau ada orang yang kena santet, jenis tingkat dasar
benda-benda asing, unsur logam, ada ledakan duar kelutuk. Itu jenis ilmu santet tingkat dasar. Kalau sreng dor itu mercon. Harus jelas itu udah. Harus dibedain betul-betul, jangan sampai keliru. Jelas? Jelas? Nah kalau jenis pasir menyebar, yes. Berarti bikin bangkrut, nutup rezeki, mati sandang pangan. Kalau pasir menyebar. Nah, dan kalau di rumah, di depan pintu, tiba-tiba ada tanah undu-unduan, besok dibersihin, muncul lagi tanah undu-unduan lagi, terus bermunculan tanah terus itu undu-unduan lagi di depan pintu, berarti itu santet. Itu untuk bikin orang jatuh sakit parah. Kalau bukan orang Kristen, dengan cara 3 ini bisa sembuh. Ingat itu. Ini untuk orang yang bukan Kristen. 3 ini bisa sembuh. Makanya saya bisa nolong orang Hindu dan orang Muslim. Karena apa? Karena tahu 3 kunci ini. Hati yang gembira. Dan apa lagi saudara? Suka apa tertawa, mengam. Dan yang ketiga, dihadapi tanpa dendam. Dan suka 3 ini dilakukan. Suka tertawa, mengampuni, udah. Hadapi tanpa dendam. Selesai. Dalam jangka maksimal 3 bulan, pasti lolos. Jelas? Nah, kalau kita orang Kristen, lebih dari itu. Karena kita ada kuasa dalam nama Yesus. Roh yang ada dalam diri kamu lebih tenang, bukan kena santet, kena flu. Tenang, bukan corona. Jadi, kalau kita orang Kristen, begitu ada penyeledahan gitu, doanya apa? Ikut saya semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Tidak usah tidur di lantai. Jelas? Jelas? Ada ledakan, deng, tidur di lantai. Lolos. Keluarga, ingat, keluarga harmonis tidak bisa kena ilmu santet juga. Karena ada namanya kekuatan cinta. Jelas? Jelas? Keluarga apa? Jadi kalau ada orang kena santet, orang tuanya suruh nyayangi anaknya. Kalau suami yang kena santet, istrinya suruh nyayangi suaminya. Itu kekuatan santet itu menurun. Karena ada namanya keluarga harmonis. Jelas? Jelas? Sama surah apa? Hati gembira. Nah, kalau kita yang keempat ada kuasa Yesus. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Jelas? Jelas? Nah, kalau doakan orang kena santet, untuk mengeluarkan santet, kalau kena bagian perut, pegang bagian pusar. Coba pegang pusarnya sendiri. Jangan orang lain. Doanya ikut saya semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Nah, kalau itu santet, biasanya kembali ke alam gaib. Tiba-tiba langsung kempes, hilang. Balik ke alam gaib. Tapi kalau keluar bendanya, itu biasanya keluar dari kotoran. Buang air besar, atau dari mulut, atau dari telinga. Itu kawat, paku, jarum keluar. Nah, itu kalau yang kena bagian perut. Kalau kena yang bagian dada, pegang bagian jantung. Pegang bagian jantung sini. Nah, kalau kena bagian kepala, itu rasanya kayak kepala mau pecah. Kayak ditusuk-tusuk. Tapi bukan migrain, lain. Nah, waktu di rongsen itu kelihatan kawat atau paku. Itu pegang bagian sininya. Coba bagian sini, ini loh. Sini. Nah, kalau kena bagian kaki, itu nanti akan kelihatan kayak kawat, saya pernah nangani kasus,
kawat atau paku atau jarum. Itu doanya ada di telapak bagian bawah. Telapak ini adalah. Karena keluarnya nanti dari situ. Doanya ini saya semua. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Jelas? Kalau kena bagian tangan kini berarti telapak sini. Pegang doa. Pasti keluar. Roh yang ada dalam diri kamu lebih ingat, tidur di lantai. Kedua, suka hati gembi. Ketiga, mengam. Tiga ini. Kalau orang bukan Kristen, selesai. Dalam waktu 3 bulan. Kan itu kelemahannya. Jelas? Tapi kalau kita orang Kristen, ada kuasa demi nama Yesus. Singkat, maksimal 1 minggu. Selesai. Yang kedua, jenis santet tingkat menengah. Apa saudara? Jenis santet tingkat menengah, itu yang dikirim adalah apa yang ditakutkan. Ini yang disebut namanya santet tanpa jejak. Apa saudara? Yang tingkat dasar itu bisa kelihatan pengirimnya waktu hari kelahiran atau malam Jumat itu ada bola api merah. Shhh, kelihatan saudara. Oh, arah pengirimnya sana, kelihatan itu saudara. Ada hari kelahiran atau malam Jumat. Nah, kalau tingkat menengah itu jenis santet yang dikirim apa yang ditakuti. Apa saudara? Apa yang apa? Misalnya yang bersangkutan itu takutnya kelabang. Maka di rumah banyak kelabang-kelabang. Dan cirinya orang kena santet tingkat menengah itu apa? Ada cirinya saudara. Cirinya adalah hewan-hewan sekitar itu mati mendadak. Jelas? Dan apa yang ditakuti akan muncul. Misalnya takutnya kecoa, itu kecoa banyak di rumah. Takutnya kalau suaminya selingkuh, tiap malam dia ngimpi suaminya selingkuh. Karena yang dikirim adalah roh intimidasi, gila dan bunuh diri. Rata-rata orang kena tingkat menengah itu gila. Yang diserang adalah jiwa. Kalau dia takutnya adalah darah, maka setiap tembok-temboknya satu keluar darah semua. Jelas? Jelas? Kalau yang bersangkutan takutnya adalah cicak, maka cicak berdatangan banyak sekali di situ. Apa yang ditakuti datang. Jelas? Nah, cirinya pertama, ledaan tetap ada. Kedua, hewan-hewan mati mendadak. Dan yang ketiga, yang bersangkutan mimpi terus ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan yang keempat, ini yang penting adalah tiap malam Jumat ada namanya itu burung hantu, kalau sore burung gagak. Karena yang membawa roh itu. Jelas? Nah, pernah suatu kali calon anggota DPR RI pernah kena santet jenis itu. Tiap malam itu ada burung gagak. Kau. Tengah malam burung hantu. Dan apa yang terjadi? Bapak ini tiap hari mulutnya keluar rambut. Bukan di sini, tapi di sini. Dan kalau mandi keluar batu-batu. Ini kelemahannya, cara ngalahkannya. Kalau ketemu benda-benda itu, kalau itu tingkat menengah, bagaimana cara menghadapinya, itu yang penting. Dan apa yang terjadi? Pendeta didatangkan, luar negeri, dalam negeri, ekspor, import. Waktu pendeta datang, setan keluar. Waktu pendeta keluar, setannya datang. Itu berbulan-bulan. Akhirnya saya diminta tolong.
Pak Daud, gimana cara ngatasinya ini? Saya suruh datang, tek. Saya lihat, wah ini penyantetnya ini pengertian. Bapak ini botak dikirim rambut. Tapi di mulut. Kelemahan jenis tingkat menengah ini apa? Apa yang ditakuti itu dilawan. Dan bendanya dibakar. Itu kelemahannya. Kalau itu rambut atau batu langsung dibakar. Pak itu belum gagak kena gagak, dor, goreng. Nah udah. Karena apa? Itu roh yang bawa itu adalah nyawa dari dukunnya. Begitu kebakar, dia kebakar juga. Jelas? Jelas? Pak kelabang-kelabang banyak gimana? Kumpulin, bakar. Itu kelemahannya adalah. Jelas? Jelas? Pak kalau ada pocong, gimana? Bakar langsung. Pocong kecil, bakar langsung. Nanti ada kelemahan jenis ini pada waktu kena api. Kena apa saudara? Kena apa? Langsung bakar. Nah, Pak kalau ada muncul ini Pak, burung hantu, dor, tembak ada. Tangkap, bakar. Itu pembawa rohnya. Dan itu lambang nyawa dari dukunnya. Begitu itu kebakar, dia juga kebakar. Itu cara ngembalinya gitu. Itu kelemahannya. Kalau itu darah, dilap, bersihin. Setelah itu gombalnya itu dibakar. Des, gitu. Itu lambang dari dirinya. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau saudara ada benda kiriman santet, begitu ketemu langsung dia apa? Dibakar. Jangan malah disimpan. Tidak boleh. Bakar langsung. Selesai itu. Dan yang kedua, yang ada dianggap tidak ada. Apa saudara? Apa saudara? Yang ada dianggap apa? Jangan dihiraukan. Karena yang diserang adalah kejiwaan. Roh intimidasi, gila bunuh diri. Lihat kelabang, jangan dihiraukan. Ada bisikan-bisikan roh, jangan dihiraukan. Semakin dihiraukan, tambah parah. Tapi kalau dia tidak hiraukan, anggap tidak ada, cuek. Kira-kira maksimal 40 sampai 3 bulan, 40 hari atau 3 bulan, pasti sembuh. Kan diserang hanya mentalnya aja. Kelemahannya apa? Jangan dihiraukan. Apa saudara? Nah, ingat, setan itu ada kelemahan. Kalau dicuekin, dia bingung sendiri. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, santet tingkat tinggi. Apa saudara? Nah, kalau santet tingkat tinggi, itu jenis santet pusaka atau kekuatan batin. Syas, itu hanya 5 menit kena langsung mati. Saudara. Pak gimana nyelamatnya? Udah mati gimana lagi? Saudara. Nah, santet tingkat tinggi, kalau dulu belum bertobat ada senjata pusaka mimis kumbang atau keris kecil gini, baca mantra langsung meleset, set, langsung itu warnanya kayak putih keperaan, kayak cahaya petir itu ada, mati 5 menit selesai. Nah di Indonesia yang punya 1-2 aja, jarang ada yang punya. Dalam hidup saya pernah menghadapi ilmu tingkat tinggi yang seimbang. Saksi mata masih ada. Itu ajudan dari Pramono Edi namanya Parman. Kedua sama Kusnanto. Itu 2 saksi hidup. Yang sampai sekarang masih ada. Itu kejadian tahun 2011. Waktu itu saya dipanggil ke Cikias. Saya dipanggil ke Cikias,
didampingi 2 ajudan sama Pramono Edi almarhum. Setelah itu langsung masuk kediaman Cikias, dan di situ ada kayak asap di rumah kediaman Ibu Presiden. Setelah itu saya lihat, nah, langsung saya beritahu sama Ibu Presiden, itu 2011. Izin Ibu, ini ada yang mengirim santet Ibu. Namanya ini, dari India. Sai Baba. Itu saksi hidup masih ada itu sampai sekarang. Nah, setelah itu diberitahu bahwa di kediaman Presiden di Cikias banyak penampakan, ada asap dan lainnya. Ibu Presiden tanya sama saya, Daud, kamu bisa kalahkan enggak? Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang seimbang, yang kekuatan batinnya, kekuatan mistiknya sama. Seumur hidup saya hanya kalah sekali sama pendeta gemuk namanya Gilbert. Itu aja saya. Saya ngomong ke Ibu Presiden, saya hanya kalah sama satu, kekuatan Tuhan. Dan saya bertobat. Dia tanya lagi, lawannya ada di mana? Di India. Berapa benua? Betul? Langsung Pramono Edi ngomong, Pak Daud kan menguasai ilmu santet tingkat 3 benua. Iya dulu Pak, kan udah tobat. Ingat Pak Daud, saya percaya kemampuan Pak Daud masih ada. Tinggal Pak Daud bisa gunakan kekuatan Tuhan atau kekuatan setan. Kayak orang naik sepeda ontel, sekalipun puluhan tahun tidak latihan sepeda ontel, malah digurui saya, saudara. Begitu ada sepeda ontel, naik lagi bisa. Nah, tinggal sekarang sepeda ontelnya itu dari Tuhan atau dari setan. Itu aja toh Pak Daud. Wah, ya diem aja saya. Saya ngomong sama jenderal, ya kata atas jenderal, oke, saya tahu. Ingat Pak Daud, kalau sampai presiden mati, negara kacau. Ini tugas kamu sebagai pengawal presiden. Itu Pramono Edi bilang gitu. Harus tameng badan, tameng hidup. Untuk siap mati untuk presiden. Nah sekarang, hadapi dia. Wah, waktu 2011 itu saya masih ingat itu. Saya beritahu sama jenderal, memang hanya ada 2 kekuatan. Satu terang, satu gelap. Gelap pernah saya gunakan. Dan semua mati, jantung berhenti. Tapi terang, saya belum pernah. Kenapa? Karena itu membunuh orang. Tuhan dan setan tidak bisa reuni, kan gitu. Betul? Langsung jenderal ngomong gini. Tapi ini negara Pak Daud. Kalau sampai presiden mati, negara kacau. Ingat itu. Tugasmu sebagai pengawal presiden. Baik. Sekali ini akan saya lakukan. Hanya ada 2 kekuatan. Satu terang, satu gelap. Betul? Betul? Saya ngomong sama jenderal. Dan saat ini jenderal, saya akan gunakan kuasa terang. Demi Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Tugas ini saya terima. Tapi saya minta satu permohonan saya sebelum tugas ini selesai. Kalau saya kalah, mati, tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Daud, tidak usah khawatir. Saya lakukan. Anakmu sampai kuliah, selesai semua. Yang penting tugas negara. 3 bulan jenderal. Dia yang mati atau saya yang mati. Dan ini yang pertama kali dalam hidup saya. Menggunakan kekuatan terang. Untuk menghadapi dukun tingkat tinggi. Jarak jauh. 3 benua. Saya langsung pulang ke Solo dulu.
untuk menyiapkan pertempuran. Istri saya, anak saya tidak boleh tahu. Karena kalau tahu pasti dicegah, betul? Kan belum siap jadi janda. Betul? Nah, saya lihat anak saya perempuan, dalam hati saya ini mungkin yang terakhir saya ketemu. Saya peluk, saya pandang istri saya waktu tidur, tak lihat gini. Saya hanya ngomong sama istri saya, lebih baik mati dalam tugas daripada pulang gagal. Saya lebih baik pulang nama daripada gagal. Itu Mami. Ada apa Papi? Tidak apa-apa. Saya peluk istri, saya peluk anak. Langsung Kolonel Kopassus jemput saya. Panut, suruh jemput. Semua disiapin semua. Oke. Siap. Saya berangkat, dijemput, langsung ke Jakarta. Untuk menyiapkan apa? Pertempuran. Nah, saya cari tempat yang bukan rumah saya. Hari pertama saya masih ingat itu. Kan di Ngrogo Sukmo. Karena dulu sebelum saya bertobat kan juga sama-sama menguasai ilmunya sama-sama. Jadi yang tahu caranya. Makanya bisa nangkap orang punya ilmu menghilang, ya bekas orang menghilang. Betul tidak? Yang tahu setan bekasnya saya. Nah, wow. Itu hari pertama saya masih ingat. Hari pertama, kedua, ketiga itu keluar ular-ular. Kobra semua adalah. Bermunculan dalam rumah adalah. Waktu itu saya doa, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Roh-roh setan, roh-roh gelap, roh-roh mantra keluar demi nama Yesus. Saya doa, ularnya mundur. Itu saya pertempuran itu di Pondok Indah itu. Kirim udahlah, ledaan. Itu tingkat tinggi dah. Ada dewa, ininya ular, trisula dah. Lemparkan trisula. Suas. Itu kaca-kaca jendela rumah tempat saya nginep hancur dah. Kena trisulanya itu. Buar. Kena bagian sini. Makanya sini saya sampai sekarang masih sakit dah. Terus dia kirim lagi. Ada seorang dewi tangannya banyak gitu. Saya doa demi nama Yesus keluar. Nah sekarang saya gunakan apa? Kuasa terang. Yaitu satu teknik rahasia yang saya disumpah tidak boleh bocorkan sampai sekarang. Membunuh lawan dengan kekuatan lawan. Membalikkan ilmu lawan untuk membunuh lawan. Semakin lawannya kuat, semakin mati cepat. Itu teorinya, tekniknya ada. Dalam hati saya udah bertobat, bisa enggak kan gitu lah. Betul enggak ada? Ini untuk negara ya. Itu tanpa mantra, itu bukan ilmu gaib. Tapi suatu teknik. Saya doa, saya coba saudara, hari yang ketiga itu. Wah, karena udah serangannya tambah kuat. Saudara. Saya kumpulkan dulu kekuatan gaibnya dia dulu. Ikat dulu demi nama Yesus. Fokus ke wajahnya, balikin, langsung seperti api melesat itu dah ke arah India. Adalah. Beng, des, mati dah. Langsung saya ngomong, karena lawan saya mati, saya terasa. Dah. Karena ciri khas saya jantung berhenti. Dah. Langsung, Jenderal, tolong dicek di India. Target selesai. Langsung Edi Wibowo cek sampai di India adalah. Karena ada atasnya di sana. Target selesai. Jam berapa? Jam sekian. Jamnya cocokan semua. Tepat, mati. Nah, setelah itu dapat kabar, saya bawa mati. Begitu mati, saya dipanggil di Cikias lagi. Daud, kamu masih sakti.
Lawannya mati langsung. Mati sakti kamu Daud. Jenderal, sebenarnya saya tidak mau menggunakan jenderal. Tapi karena jenderal memaksa saya. Tapi saya bukan pakai kekuatan setan, bukan jenderal. Saya coba tekniknya sama, kekuatannya beda. Saya gunakan kekuatan Tuhan. Langsung tak. Waduh Daud, kalau ada lawan-lawan politik enak sekali Daud targetnya. Wah, selesai semua. Sambil ketawa-ketawa, tidak boleh jenderal. Waduh, langsung itu ambil ketawa-ketawa. Wadah lawan, tak selesai. Ajudan yang ngomong ambil ketawa-ketawa itu. Udah, itu 2011, 2013. Waktu mau pensiun Kepala Staf Angkatan Darat, Edi Wibowo ngomong saya, Daud, kamu harus disumpah dulu sebelum kamu keluar dari tempat ini. Aku sudah lihat kemampuan kamu, 3 benua, selesai target. Yang saya khawatirkan satu, kalau nanti kamu keluar dari sini, disalahgunakan lawan, selesai juga. Makanya kamu disumpah dulu. Sumpah pertama, dari megang Alkitab, yaitu bendera merah putih. Bahwa saya tidak boleh melakukan lagi. Kedua, tidak boleh mengajar dan membuka rahasia teknik itu. Cukup sampai kamu aja Daud. Dan sampai di sini tidak boleh mengajar, melatih, menggunakan, bahkan menyebut tekniknya. Selesai sampai kamu di sini. Baik jenderal. Jadi sumpah 2013. Makanya sampai sekarang ada yang tanya sama saya, Mas tekniknya gimana? Tidak boleh tahu. Saya bawa sampai mati dah. Nah, tapi yang jelas satu. Waktu itu saya gunakan apa? Nama Yesus. Nah, tapi tekniknya apa? Sampai mati saya akan tidak ngomong. Karena saya akan kunci itu sampai seumur hidup saya. Karena saya disumpah sama negara. Sama Kepala Staf Angkatan Darat. Dia ngomong untuk keamanan nasional. Sampai sekarang saya tidak lakukan. Suatu kali ada yang ngomong, aduh sayang ya Daud bertobat. Gitu malah. Wah kumat lagi lebih jago dia bilang gitu. Wah tidaklah saya begitu, tobat begitu. Satu hal, itu semua karena nama Yesus. Ingat berapa bulan yang lalu saya ngomong, emas akan tembus 1,5 juta. Masih ingat? Nah, ya ingat angkat tangan coba. 2 tahun yang lalu saya khotbah di sini juga, supaya semua nyimpen emas. Kalau gajinya mepet minimal 1 gram. Masih ingat enggak? Yang ingat angkat tangan coba. Harusnya nyimpen emas yang banyak. Sekarang saya beritahu lagi. Berapa tahun lagi emas akan tembus 2 juta per gram. Nanti kalau menikah enggak pakai cincin emas. Aluminium. Jelas? Pakai apa? Aluminium. Ngomong sebelahnya, siap-siap aluminium. Ingat, setelah 1,5, berapa tahun lagi berapa Dada? 2 juta. Jelas? Dan saya beritahu, ini akan naik terus, inflasi terus. Sampai 2026. Ingat itu saudara. Semua harus siap-siap waktu resesi ekonomi. Kitab Maleaki, Maleaki pasal 1, judul Ucapan Ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau,
Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maleaki pasal 2. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya, aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu.
kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Maleaki pasal 3. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi, dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya
hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.